Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiago Sapitri, NPM 10060218034 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai RPP, Rancangan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, di sini materinya tentang operasi dan bentuk aljabar. Untuk pengantarnya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Bentuk aljabar terdiri dari konstanta atau nilai tetap dan variabel nilai peubah melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel atau peubah dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi hitung, serta tidak menggunakan tanda sama dengan. Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan instruksi umum atau TIU. Setelah mempelajari LKM ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami cara penyelesaian bentuk aljabar, yaitu dapat mendefinisikan bentuk aljabar, membuat suku sejenis, operasi bentuk aljabar, seperti operasi perkalian, pembagian, pengurangan, dan juga memfaktorkan bentuk aljabar. Operasi aljabar ini menentukan derajat dan suku jenis aljabar. Tujuan instruksi khusus atau TIK. Setelah mempelajari LKM ini, siswa dapat yang pertama mendefinisikan aljabar dan suku-suku dalam aljabar, yang kedua memahami unsur-unsur yang ada dalam aljabar, dan yang ketiga memahami syarat-syarat operasi dalam aljabar, seperti pengurangan, pertambahan, perkalian, dan operasi lainnya. Kegiatan belajar. Yang pertama, mendefinisikan bentuk aljabar, yang kedua mendefinisikan suku-suku sejenis, yang ketiga memahami syarat-syarat dalam operasi aljabar, seperti dalam penjumlahan aljabar, pengurangan, dan perkalian. Dan yang terakhir adalah mampu memfaktorkan aljabar. Pengertian bentuk aljabar. Di kelas 7, yang kita telah mempelajari tentang bentuk aljabar, bahwa bentuk aljabar dapat berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau pecahan, perpangkatan, dan pengakaran. Pada bentuk aljabar kita jumpai adanya suku, variabel atau peubah, koefisien, dan konstanta. Jika sukunya hanya satu, disebut suku tunggal, misalnya 2x. Jika banyak, sukunya 2, disebut suku 2 atau binomial, misalnya 2p ditambah 2l. Bila banyak, sukunya 3, disebut suku 3 atau trinom, misalnya 4p ditambah 4l ditambah 4t. Bentuk aljabar yang banyak sukunya lebih dari 3 disebut suku banyak atau polinom. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Yang termasuk unsur-unsur pada bentuk aljabar adalah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Contoh 1, bentuk aljabar 3x ditambah 7y ditambah 5. Suku ke-1 sama dengan 3x. Suku kedua sama dengan 7y. Dan suku ketiga sama dengan 5. 3 sama dengan koefisien x. 7 sama dengan koefisien y. Dan x adalah variabel pertama, y variabel kedua. Dan 5 adalah konstanta. Catatan, yang pertama, 3x artinya 3 dikali x. Dan 7y sama dengan 7 dikali y. Yang kedua, x sama dengan 1x. Jadi koefisien x adalah 1. Dan yang terakhir, 5 sama dengan konstanta, tidak ada variabelnya. Contoh 2. Diketahui bentuk aljabar 13x min y ditambah z kuadrat min 9. Pertanyaan yang pertama, terdiri dari berapa suku bentuk aljabar itu? Kemudian, sebutkan masing-masing sukunya, tuliskan seluruh variabel dan konstantanya. Dan yang terakhir, tuliskan koefisien masing-masing variabel. Kita jawab satu persatu.
Yang pertama, banyak suku sama dengan 4 suku. Yang kedua, sukunya adalah 13X. Yang kedua, min Y. Yang ketiga, Z. Dan yang terakhir, min 9. Yang C, variabel adalah X, Y, dan Z kuadrat. Konstantanya adalah negatif 9. Dan koefisien masing-masing variabel, 13 sama dengan koefisien X. Min 1 sama dengan koefisien Y. Dan 1 sama dengan koefisien Z kuadrat. Perhatikan bahwa 13X min Y ditambah 14Z kuadrat negatif 9 sama dengan 13X ditambah negatif Y ditambah Z kuadrat ditambah min 9. Suku ke-1, 2, 3, dan 4. Kita lihat di situ ada tanda kotak-kotaknya. Suku ke-1 itu adalah 13X, suku kedua itu adalah negatif Y, suku ketiga adalah Z kuadrat, dan suku keempatnya adalah negatif 9. Suku-suku sejenis. Pada setiap bentuk aljabar, suku-suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Contoh, tuliskan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Yang pertama, X kuadrat plus 3X min 2X ditambah 1. Yang B, 6Y pangkat 3 ditambah 3 dikurang 5Y pangkat 3 ditambah X min 7. Kita jawab satu persatu. Yang A, pada X kuadrat ditambah 3X min 2X plus 1, suku sejenisnya adalah 3X dan 2X, yaitu sama-sama bervariabel X. Yang kedua, pada 6Y pangkat 3 ditambah 3 min 5Y pangkat 3 ditambah X min 7, suku yang sejenis adalah yang pertama 6Y pangkat 3 dan 5Y pangkat 3, dan yang kedua adalah 3 dan 7, sama-sama merupakan konstanta. Kemudian, manakah suku-suku sejenis pada masing-masing bentuk aljabar berikut? Yang pertama, 2XY min X ditambah 3YX ditambah 5X ditambah XY. Yang B, AX ditambah AY min BX ditambah BY. Jawab. Yang pertama, pada 2XY min Y ditambah 3YX ditambah 5X ditambah XY ada dua jenis, yaitu yang pertama 2XY, 3YX, dan XY, dan jenis kedua min X dan 5X. Pada AX ditambah AY min BX ditambah BY tidak ada yang sejenis. Operasi pada bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan. Soal pengantar. Ada dua orang kakak beradik membawa 5 ekor kambing lewat dari depan rumah si A. Ditanyakan, ada berapa yang lewat dari depan rumah si A? Jawab. 7 orang kah atau 7 ekor? 2 orang manusia plus 5 ekor kambing sama dengan 2M plus 5K. Pada penjumlahan dan pengurangan yang dapat diselesaikan ialah suku-suku sejenis. Itu merupakan syarat dari operasi aljabar penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang perlu dicatat adalah pada penjumlahan dan pengurangan yang dapat diselesaikan ialah suku-suku sejenis. Contoh, sederhanakanlah 10X kuadrat plus 3X plus 6X, kemudian 4XY min X ditambah 7Y min XY ditambah 2. Dan yang kedua, tuliskan dalam bentuk paling sederhana, 2 dalam kurung 4X min 3, tutup kurung min 5, yang B, min 5, dalam kurung 2Y tambah 6, ditambah 2/3 dikali 6X min 12Y. Kita jawab satu persatu. Soal nomor 1, 10X kuadrat plus 3X ditambah 6X. Kita bisa sederhanakan menjadi sama dengan 10X kuadrat. Kita tambahkan suku yang sejenis. Suku yang sejenis di sini adalah 3X ditambah 6X. Yang hasilnya adalah 9X. Jadi hasilnya adalah 10X kuadrat ditambah 9X. Dan yang B, 4XY min X ditambah 7Y min XY plus 2. Kita lihat suku yang sejenis di sini adalah XY, yaitu 4XY dan min XY. Kita operasikan dulu yang sejenisnya. 4XY min XY, baru kita tulis. Min X, baru plus 7Y, dan terakhir adalah konstanta yang di ujung plus 2. Sama dengan
kita operasikan koefisien yang melekat pada huruf tersebut. Koefisien yang melekat pada XY adalah 4, dan min XY itu adalah koefisiennya min 1. Jadi, 4 min 1 dikali XY min X ditambah 7Y ditambah 2. Sama dengan 3XY min X ditambah 7Y ditambah 2. Itu hasil akhirnya. Dan soal yang kedua, kita punya soal 2 dikali 4X min 3 min 5. Kita bisa silangkan perkalian dalam kurung tersebut. 2 kita kalikan dengan 4X menjadi 8X, dan 2 yang di depan dikalikan dengan yang paling ujung di sebelah kanan yaitu min 3. Jadi 8X min 6. Kemudian min 5 yang merupakan konstanta sendiri kita tulis di ujung, karena dia tidak memiliki suku yang sejenis. Kita punya 2 konstanta, 8X min dalam kurung 6 plus 5. Hasilnya adalah 8X min 11. Dan untuk yang selanjutnya kita punya soal seperti ini dan caranya sama. Nah, hasilnya seperti ini. Catatan dari materi ini adalah mengenai bentuk A dalam kurung BX plus minus C akan kita bahas lebih lanjut pada pelajaran berikutnya. Contoh 3. Jumlahkan 13X ditambah 15Y dengan min 12X min 3Y dan kurangkanlah 7X min 3Y ditambah 2Z dari 2X ditambah Y min 5Z. Kita jawab satu persatu. Yang A terlebih dahulu. 13X ditambah 15Y ditambah negatif 12X min 3Y sama dengan, kita lihat di sini, kita pisahkan suku sejenisnya. Itu adalah syarat dari mengoperasikan bentuk aljabar. Kita punya yang sejenis di sini adalah variabel X dengan variabel X dan variabel Y dengan variabel Y. Kita samakan 13X dikurang 12X ditambah 15Y min 3Y. Itu jawaban dari cara pengoperasiannya. Jadi hasil akhirnya sama dengan 13X. Koefisiennya adalah 13. Kita kurangkan dengan koefisien dari 12X, yaitu 12 sendiri. 13 dikurang 12 sama dengan 1. Sementara X-nya kita lekatkan kepada hasil dari pengurangan koefisien. Jadi adalah 1X. Karena 1X-nya satunya tidak kita tulis, koefisiennya bisa tidak ditulis, jadi dihilangkan saja menjadi X ditambah 15Y dikurang 3Y. Hasilnya adalah 12Y. Jadi hasil akhirnya adalah X ditambah 12Y. Untuk cara berikutnya sama. Seperti ini. Catatan, setiap pengurangan dapat dirubah menjadi penjumlahan. Misalnya kita ada bentuk P min Q sama dengan P min dalam kurung plus Q sama dengan P plus dalam kurung min Q. Kemudian K min dalam kurung M tambah N sama dengan K min M min N. Jadi yang dalam kurungnya kita keluarkan dalam kurungnya menjadi K min M min N. Kemudian K min dalam kurung M min N, kita keluarkan juga yang dalam kurungnya, tanda operasinya menjadi K min M plus N. Karena min yang di luar kurungnya bertemu dengan min yang di dalam kurung, jadi yang di N berubah menjadi plus N. Untuk materi perkalian dan pembagian, yang pertama adalah perkalian. Pada bentuk aljabar, misalnya kita punya pernyataan yang pertama, 4 dikali 7 sama dengan 28. Sering ditulis 4,7 sama dengan 28. Yang kedua, A kali B sama dengan A titik B sama dengan AB. Yang ketiga, A dalam kurung B tambah C, artinya A dikali dengan yang ada di dalam kurung. Yang kedua,
A pangkat P dikali A pangkat Q dikali B pangkat R sama dengan A pangkat P tambah Q, B pangkat R. Yang ketiga, 2M dikali 4N sama dengan 2 kali 4 dikali M dikali N. Jadi jawabannya adalah 8MN. Yang keempat, poin pertama, plus kali plus sama dengan plus. Poin kedua, min kali min sama dengan plus. Poin ketiga, plus kali min sama dengan min. Dan poin keempat adalah min kali plus sama dengan min. Yang ketiga, materi pembagian. 1 per B, kita punya bentuk aljabarnya, AXY dibagi AY sama dengan X. Dan yang kedua, AXY dibagi XY sama dengan A. 1 per B, A dibagi B sama dengan A dikali 1 per B. Jadi sama dengan A per B. A pangkat M per B pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dan A bagi A sama dengan A pangkat 0. Sama dengan 1. Karena A adalah A pangkat 1 yang tidak dituliskan pangkatnya, hanya ditulis A saja. 1 dibagi 1, atau 1 jadi dikurang 1 pangkatnya, jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang kelima, X tambah Y dibagi P sama dengan X tambah Y per P sama dengan 1 per P dikali X tambah Y. Begitu seterusnya. Sifat distributif perkalian. Contoh, sebidang ladang berbentuk persegi panjang ditanami dengan padi dan sebagian lagi ditanami dengan jagung, seperti gambar di bawah ini. Hitung luas yang ditanami padi, hitung luas ladang yang ditanami jagung, hitung luas ladang seluruhnya. Kita punya lahannya yang berbentuk persegi dengan padi 60 meter dikali 30 meter dan jagung 60 meter dikali 18 meter. Dijawab, luas yang ditanami padi adalah P kali lebar. Jadi panjang dikali lebar maksudnya. Sama dengan 60 meter dikali 30 meter, yang hasilnya adalah 1.800 meter persegi. Yang B, luas yang ditanami jagung, sama dengan 60 meter dikali 18 meter. Hasilnya 1.080 meter persegi. Luas ladang seluruhnya, cara 1, luas sama dengan luas padi ditambah luas jagung. Kita jumlahkan saja yang sudah diketahui tadi, 1.800 meter persegi ditambah 1.080 meter persegi. Hasil semuanya adalah 2.880 meter persegi. Cara kedua, luas sama dengan 60 meter dikali dalam kurung 30 meter ditambah 18 meter sama dengan 60 meter dikali 48 meter. Hasilnya juga sama, 2.880 meter persegi. Kemudian kita next. Nah, jadi yang merupakan sifat distributif itu adalah pengerjaan itu disebut penggunaan sifat distributif terhadap penjumlahan. Misalnya kita punya bentuk A dalam kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A dalam kurung B min C sama dengan AB min AC. Kemudian kita punya gambar luas 1 sama dengan AC, luas 2 sama dengan AD, luas 3 sama dengan BC, dan luas 4 sama dengan BD. Kita jumlahkan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Atau luas sama dengan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Rumus luas persegi panjang adalah P kali L. Panjang sama dengan A ditambah B. Lebar sama dengan C ditambah D. Maka lebar sama dengan A ditambah B dikali C ditambah D. Dari 1 dan 2, A tambah B dikali C tambah D sama dengan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Kesimpulan, A tambah B dikali C tambah D sama dengan A dikali C tambah D ditambah B kali C tambah D.
AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Atau langsung sebagai berikut. Ini contohnya. Pada bentuk aljabar biasanya digunakan cara yang panjang, sebab suku yang ada dalam kurung sering tidak sejenis. Jadi, teman-teman yang melihat materi ini, kita harus perhatikan bentuk-bentuk aljabarnya, jangan sampai kita mengoperasikan yang bukan sejenis, suku-suku yang tidak sejenis. Perkalian bentuk AX dalam kurung BY plus minus C. Contoh 1, tentukan hasil kalinya, 2 dikali 3X tambah 5, yang B, X dikali 3X tambah 5, yang C, 2X dikali 3X tambah 5, yang D, 2X dikali 3X min 5, dan yang E, X dikali min 7 min X. 2 dikali 3X tambah 5, 2 kali 3X ditambah 2 kali 5. Hasilnya 6X tambah 10. Yang B, X kali 3X tambah 5. Hasilnya X kali 3X ditambah X kali 5. 3X kuadrat tambah 5X. Dan C, 2X kali 3X tambah 5 sama dengan 2X kali 3X ditambah 2X kali 5. Hasilnya 6X kuadrat plus 10X. Kemudian, kita lanjutkan. Contoh yang berikutnya. Memfaktorkan. Pengertian faktor. Mengulang pelajaran kelas 7. 1 kali 6 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Maka 1,6, 2, dan 3 adalah faktor dari 6. Yang kedua, 5 kali A dikali B dikali A sama dengan 5A kuadrat B. Maka 5, A dan B adalah faktor dari 5A kuadrat B. Selain 5, A dan B yang merupakan faktor dari 5A kuadrat B adalah 5A dan AB sebab 5A kali AB sama dengan 5A kuadrat B. Yang kedua, 5A kuadrat dan B sebab 5A kuadrat dikali B sama dengan 5A kuadrat B. Yang ketiga, B dan A kuadrat sebab 5B dikali A kuadrat sama dengan 5A kuadrat B. Dan yang terakhir, faktor persekutuan terbesar. Tentukan EPB dari 16 dan 24. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Maka EPB dari 16 dan 24 adalah 8. Contoh, kita ganti dengan bentuk aljabar. Jadi, tentukan EPB dari 5A kuadrat B dan 10AB. Dijawab, 5A kuadrat B sama dengan 5 dikali A sebanyak 2. Jadi 5 kali A dikali B. 10AB dirubah menjadi sama dengan 2 kali 5 kali A kali B. Maka EPB dari 5A kuadrat B dan 10AB sama dengan 5 kali A kali B sama dengan 5AB. Memfaktorkan bentuk AX plus minus C. Contoh 1, faktorkanlah A 9X tambah 12, B 9X kuadrat min 12X. 9X tambah 12 sama dengan 3 dikali 3X ditambah 3 dikali 4. Keterangan faktor 9X sama dengan 1,3,9,X, 3X, dan 9X. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi EPB dari 9X dan 12 adalah 3. Kita kepada materi lainnya.
Memfaktorkan bentuk AX kuadrat min B kuadrat selisih 2 kuadrat. Tentukan hasil dari 5 kuadrat min 4 kuadrat. 5 kuadrat merupakan 5 dikali 5. Jadi 5 ditambah 4 dikali 5 min 4 sama dengan 9 kali 1. Jadi hasilnya adalah 9. Yang kedua, 10 kuadrat min 9 kuadrat. Dengan cara yang sama seperti nomor 1. 10 sebanyak 2 adalah 10 kuadrat, perkalian 9 sebanyak 2 kali, menjadi 9 kuadrat. Jadi dituliskan 10 tambah 9 dikali 10 min 9. Hasilnya adalah 19 dikali 1 sama dengan 19. Begitu seterusnya. Dari soal-soal pengantar itu didapat bahwa M kuadrat dikurang N kuadrat sama dengan M tambah N dikali M min N. Disebut selisih 2 kuadrat. Penggunaan selisih 2 kuadrat, faktorkanlah 4x kuadrat min 9. Cara 1, 9x kuadrat min 16 sama dengan 9x kuadrat plus 0x min 16. Menjadi 9x kuadrat min 12x ditambah 12x min 16. Jadi kita faktorkan 3x dikali 3x min 4 ditambah 4 kali 3x min 4. Jadi tinggallah 3x tambah 4 dan 3x min 4. Catatan, P tambah Q sama dengan 0 dan PQ sama dengan 9 dikali negatif 16 sama dengan min 144. Maka P sama dengan 12 dan Q sama dengan min 12. Atau P sama dengan min 12 dan Q sama dengan 12. Cara 2, dengan menggunakan selisih 2 kuadrat, 9x kuadrat min 16 sama dengan 3 kuadrat x kuadrat min 4 kuadrat sama dengan 3x dipangkatkan 2 min 4 kuadrat sama dengan 3x tambah 4 dikali 3x min 4. Pecahan dalam bentuk aljabar, menyederhanakan pecahan seperti ini. Kita punya 3x per 3y sama dengan 3x itu kan artinya 3 dikali x, dan 3y itu artinya 3 dikali y. Jadi kita buat dalam bentuk pecahan, menjadi 3 dikali x per 3 dikali y, sama dengan, karena angka yang di atas pembilang dan angka yang di bawah penyebutnya itu sama-sama 3, jadi kita bisa mencoret yang di atas dan yang di bawah, dan habis. Tinggal yang tersisa adalah x per y. Dengan cara yang sama, kita menyelesaikan 8xy per 12y. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali x kali y per 3 dikali 2 kali 2 kali y. Kita sederhanakan menjadi x per 3. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam bentuk aljabar. Kita punya di sini 1 per A ditambah 5 per B sama dengan 1 kali B per A kali B ditambah 5 per B. Jadi 1 kali B itu kita silangkan ke arah kanan, terus A kali B yang penyebutnya kita kalikan juga, ditambah 5 per B-nya tetap. Hasilnya B per AB ditambah 5A per AB. Menjadi 5A tambah B per AB. Dengan cara yang sama kita menyelesaikan soal yang lain. Untuk pembelajaran menggunakan Maple dalam bentuk aljabar ini, kita bisa lihat sedikit. Dia menggunakan menu insert, kemudian execution group, dan kemudian before cursor, terus after cursor. Kita klik pada komennya, expand, dalam kurung A tambah B pangkat 3. Pada soal, keluar A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 3B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3.
Kelompok eksekusi di bawah ini memuat sebuah paragraf dan sebuah baris perintah Maple yang berisi satu perintah ekspresi Maple. Seperti di atas, pada Maple ketika kursor berada di baris perintah dan Anda menekan Enter, hasilnya akan ditampilkan. Sebuah perintah ekspresi Maple dan hasil perhitungannya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Yani yang sudah memberikan tugas presentasi RPP ini, sehingga menambah pengalaman bagi saya untuk bisa mempelajarinya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.